Ketua DPR Setia Novanto dicegah atas permintaan KPK. Lalu pimpinan DPR bereaksi minta pemerintah batalkan pencegahan. Akankah politik dan hukum kembali bercampur aduk, dan bagaimana menyikapi polemik ini kita bahas bersama pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti. Kita juga mencoba menghubungi juru bicara Poros Muda Partai Golkar Andi Sinulinga. Saya ke Pak Ray terlebih dahulu. Pak Ray, apa yang Anda pikirkan ketika tadi DPR meminta pemerintah untuk membatalkan cegah ini? Pertama, menurut saya, mungkin dalam bayangan mereka, proses pencegahan itu kan datang dari KPK. Tetapi mengabulkan untuk dicegah atau tidak itu kan di kewenangannya ada di Dirjen Keimigrasian gitu. Kalau kita mau bayangkan ini membayangkan dulu ya, alur berpikirnya, mereka meminta kepada Presiden supaya mungkin ya meminta kepada Dirjen Keimigrasian untuk tidak menerima permintaan KPK soal pencegahan itu gitu. Itu bayangan saya. Dengan dasar apa mungkin ya? Dengan alasannya tadi kalau kata Pak Fahri, Pak Setia Novanto itu penting, sibuk dan bisa keluar negeri dalam waktu dekat. Ya. Kalau alasan apapun kan sebenarnya bisa. Cuma apakah alasan-alasan seperti itu diperkenankan oleh undang-undang? Itu dulu kan sebetulnya. Jadi mestinya alasan yang membolehkan orang misalnya tidak dicekal misalnya atas permintaan institusi lembaga hukum gitu kan harus ada aturan-aturannya. Nggak bisa karena kebutuhan misalnya karena kebutuhan saya itu subjektif kalau itu subjektif. Nah, Pak, hari ini KPK menyatakan pencegahan Ketua DPR Setia Novanto terkait kasus korupsi KTP elektronik dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. KPK juga menegaskan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Setuju. Dan hak imunitas juga tidak bisa dipahami seseorang kebal dari proses hukum. Proses pencegahan seseorang ke luar negeri, apakah saksi ataupun tersangka, itu adalah hal yang juga kita terapkan pada saksi-saksi atau tersangka yang lain. Jadi tidak hanya spesifik pada saksi Setia Novanto yang kebetulan saat ini menjadi anggota DPR RI atau Ketua DPR RI, tetapi juga pada saksi yang lain. Sesuai dengan sebetulnya apa yang dilakukan oleh KPK ini kan punya dasar hukum, dasar yang diatur oleh undang-undang di KPK kan, yang mengatakan bahwa baik saksi maupun tersangka dapat diminta untuk dicegah bepergian ke luar negeri gitu. Undang-undang apa yang mengatur ini? Undang-undang KPK gitu. Cuman kalau pakai undang-undang lain, hal misalnya undang-undang keimigrasian, poin tentang saksi itu nggak kena gitu. Karena harus tersangka. Masalahnya sekarang adalah ada dua aturan yang mengatur soal penetapan pencegahan ke luar negeri. Satunya undang-undang keimigrasian yang berlaku secara umum, yang satunya lagi adalah undang-undang KPK yang berlaku khusus untuk mereka yang melakukan tindak pidana atau dugaan tindak pidana korupsi atau kebutuhan untuk menjadikan mereka yang bersangkutan jadi saksi atas tindakan tindak pidana korupsi. KPK menganggap keterangan Setia Novanto penting karena dalam dakwaan nama Setia Novanto banyak disebut juga. Ya, kalau soal apa alasan KPK mencegahnya kan itu yang subjektif ya. Nah, jadi artinya ada dasar bagi KPK untuk menetapkan untuk meminta saudara Setia Novanto dicegah bepergian ke luar negeri. Nah, soal apakah alasan subjektif itu memenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undangan, itulah yang kalau mau yang harus diuji oleh katakanlah misalnya kalau mau oleh Pak Setia Novanto. Oke, surat dari DPR sudah ada di meja Mensesnek Pak Pratikno. Tepatkah meminta pemerintah untuk membatalkan cegah karena bukankah KPK lembaga independen? Kalau konteksnya membatalkan itu nggak bisa. Gitu. Jadi sikap presiden yang mengatakan bahwa supaya kami meminta itu dibatalkan ya nggak bisa. Tapi kalau dalam pengertian yang saya bayangkan seperti yang diinginkan oleh saudara Fahri itu tadi, sebetulnya kan yang mungkin yang maksudkan bukan meminta KPK-nya mencabut keputusan itu, tetapi meminta Dirjen Imigrasi tidak melakukan kegiatan melakukan pencegahan itu sekalipun diminta oleh KPK gitu. Kalau menurut saya juga nggak bisa, karena bagaimanapun kalau kita baca misalnya undang-undang terbaru kita ya, undang-undang soal aparatur negara ASN, aparatur sipil negara, lembaga-lembaga seperti ini sedianya harus diposisikan sebagai lembaga yang independen. Jadi mereka lembaga seperti itu adalah KPK? Bukan, seperti Dirjen Imigrasi. Oh, Dirjen Imigrasi. Kira-kira ya. Karena ini adalah lembaga yang sejatinya hanya tunduk pada aturan yang berlaku, bukan atas dasar desakan presiden. Jadi sekalipun ini kan kita coba masuk ke alur berpikirnya Pak Fahri ya. Jadi sekalipun Dirjen Imigrasi ini secara struktural di bawah lembaga kepresidenan,
tetapi tidak serta-merta misalnya presiden dapat mengatakan supaya tindakan yang mereka lakukan itu ya harus sesuai dengan keinginan presiden. Itu sama seperti misalnya kejaksaan, kepolisian, TNI. Ini semua lembaga-lembaga semi independen kira-kira begitulah ya, yang secara struktural berada di bawah presiden, tapi tidak dengan serta-merta presiden bisa melakukan satu putusan yang tidak bisa intervensi begitu. Bahkan yang bertentangan dengan undang-undang. Gitu, kita sebetulnya masih mencoba menghubungi Andi Sinulinga, politisi Partai Golkar, tapi masih dicoba terus, teleponnya belum bisa dihubungi. Nah, kalau tadi alasannya hambatan untuk pekerjaan, tentu kita tidak menolak ketika dicegah, ya pasti ada hambatan di sana-sini. Tapi apakah bukankah harusnya ada masalah dengan etis? Bukan hanya soal etis. Kalau saya baca, anggota DPR kan harusnya tidak lepas dari masalah. Ya, kalau saya baca argumen mereka itu kan mengatakan ada kegiatan di luar negeri yang tidak bisa diwakilkan. Ya. Nah, ini pernyataan ini yang saya agak ragu. Sebab kenapa nggak bisa diwakilkan? Sebab kalau di dalam struktur ketatanegaraan kita, unsur pimpinan DPR itu adalah kolektif kolegial. Ya, jadi kalau oleh karena itu kalau satu berhalangan bisa diwakilkan oleh yang lain. Kira-kira begitu loh. Jadi derajatnya sama. Nah, kenapa kita sebutkan ia sebagai ketua? Ketua di situ bukan dalam konteks pengambilan keputusan. Ketua di situ hanya semata-mata administratif. Gitu loh kira-kira. Bukan berarti kemudian kalau dia tidak kalau yang bersangkutan tidak pergi, kemudian tidak bisa diwakilkan, nggak bisa. Oke, jadi itu harus dipahami. Terakhir dengan kata lain, memberikan nota keberatan atas pencegahan ini, porsinya menurut Anda tepat atau? Kalau menurut saya, kalau mereka mau menolaknya boleh-boleh aja ya. Tetapi bangun argumen yang logik. Gitu. Menyebut bahwa misalnya karena ada tugasnya, ya pasti ada tugasnya namanya ketua DPR kan. Pasti ada hubungannya. Tapi harus yang kita mau katakan itu nggak mungkin ada istilah yang kita kenal nggak bisa diwakilkan karena sifat dari kepemimpinan DPR itu kolektif kolegial. Jadi kalau yang satu berhalangan, yang lain bisa menggantikannya gitu. Disebut dia sebagai ketua DPR lebih karena alasan administratif untuk tanda tangan aja, tapi nggak bisa mengambil keputusan, nggak bisa mewakili lembaga yang disebut dengan DPR atas inisiatif dan keputusan dirinya sendiri. Harus diingat itu semuanya harus melalui keputusan yang disebut dengan kolektif kolegial. Nah, yang menarik itu bagi saya atas imunitas. Nah, anggota DPR itu katanya imun. Iya, imun kalau berkaitan dengan kinerja kerjanya di DPR. Tapi kalau berkaitan dengan tindak tanduknya di luar DPR, nggak ada istilah yang imunitas. Baik. Pak Ade, terima kasih. Sayangnya kita tidak bisa ngobrol dengan Pak Andi Sinulinga. Tadi sudah kita coba hubungi. Terima kasih. Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.